Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Apa yang salah dari Arsenal? Dalam laga melawan Liverpool, Arsenal sejatinya bermain cukup impresif. Sayang, sejumlah peluang yang mereka dapatkan gagal dikonversi menjadi gol. Arteta pun mengakui bahwa anak asuhnya sangat kecewa karena gagal meraih poin dari laga ini. Hal sama persis terjadi ketika The Gunners menyerah 1-2 dari Manchester City pada 1 Januari 2022 lalu. Ya, karena mereka tahu seberapa bagus mereka bermain. Sekarang kami kalah dalam 2 pertandingan dari City dan Liverpool. Ketika Anda berada di sana 1 lawan 1 dan Anda pantas mendapatkan lebih dari hasil yang kami dapatkan. Tetapi kenyataannya kami tidak melakukannya, ujar Arteta dikutip Football London. Lebih lanjut, Arteta pun mencoba menjelaskan permasalahan yang membuat timnya gagal meraih kemenangan dalam 2 laga tersebut. Kenyataannya adalah ketajaman di kotak penalti itu perbedaannya. Meski melawan City itu lebih tentang disiplin, ketajaman di kotak penalti itu membuat perbedaan melawan tim-tim top, ujar Arteta. Ketika Anda dapat membawa permainan ke level yang sudah sangat sulit, masih akan ada detail yang akan mereka kelola dan coba. Hari ini, mereka jelas melakukannya. Mungkin pada periode di mana kami kemungkinan besar akan mencetak gol pertama, tutup Arteta. Meski kalah, Arteta senang dengan penampilan Arsenal. Arsenal kebobolan 2 gol di babak kedua, masing-masing dari aksi Diogo Jota dan Roberto Firmino. The Gunners tak bisa mengejar ketinggalan hingga laga usai. Namun, Mikel Arteta mengaku sangat senang dengan performa semua pemainnya. Meski ia hanya ditanya pendapatnya soal penampilan apik Gabriel Martinelli. Saya sangat senang bagaimana tim telah tampil lagi dan keberanian dan seberapa jauh mereka telah mengambil permainan, ujar Arteta dikutip Football London. Lebih lanjut, Arteta juga memuji performa timnya dalam merepotkan Liverpool. Tak hanya lewat aksi Martinelli, tetapi juga para pemain lain. Bagaimana kami mengekspos mereka dan bagaimana kami menciptakan masalah, bagaimana kami mendominasi, keberanian yang kami tunjukkan untuk bermain dengan bola, seperti yang mereka lakukan. Sama sekali tidak mudah guys, percayalah, tambah Arteta. Jadwal mepet, Arteta akan ajukan banding pada pihak Premier League. Berikutnya, Arsenal sudah harus kembali bermain pada Sabtu 19 Maret 2022 di markas Aston Villa. Jadwal 2 laga dengan selisih sangat dekat ini akan kembali dilakoni Arsenal kalau mereka berturut-turut menghadapi Chelsea dan Manchester United pada April mendatang. Arteta pun menyindir operator Premier League yang memberikan jadwal tidak masuk akal pada timnya. Terima kasih banyak kepada Premier League untuk melakukan itu. Dan mereka melakukannya lagi ketika kami harus bermain melawan Chelsea dan Manchester United, sindir Arteta dalam konferensi pers. Jadi, jika mereka ingin memberi mereka keuntungan, saya katakan hari ini, terima kasih banyak telah melakukannya, tambahnya. Terlepas dari jadwal Arsenal yang sangat mepet ini, Arteta berjanji bahwa para pemainnya akan bermain sepenuh hati, meski ia tetap menyindir Premier League. Ya, 100%. Jangan khawatir pada hari Sabtu. Para pemain akan berada di sana dengan memiliki energi. Mereka akan tidur, makan dengan baik, tutur Arteta. Arteta pun menegaskan bahwa timnya akan melakukan banding kepada Premier League atas jadwal mepet antara laga kontra Chelsea dan Manchester United nanti. Prediksi Aston Villa versus Arsenal. Arsenal akan mendapat ujian berat dalam usahanya mempertahankan posisi 4 besar kalau bertandang ke markas Aston Villa akhir pekan ini. Duel ini menjadi laga penting karena Arsenal berambisi mempertahankan posisinya di 4 besar yang saat ini masih rawan. Pasukan Steven Gerrard ini menjadi salah satu tim kuda hitam yang bisa mengganjal misi Arsenal mempertahankan 4 besar. Aston Villa memang terbilang tak konsisten di beberapa laga terakhir. Namun, Arsenal mendapat tantangan dari segi fisik para pemain. Sebagai catatan, Arsenal harus bertandang ke Aston Villa kurang dari 48 jam setelah laga melawan Liverpool. Dengan minimnya waktu pemulihan, fisik skuad The Gunners otomatis terkuras.
Dalam 5 pertemuan terakhir, Aston Villa masih unggul dari Arsenal dengan 3 kali menang dan Arsenal meraih 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Coutinho tentu akan jadi andalan Steven Gerrard untuk mengusik lini pertahanan The Gunners. Namun, Aston Villa tak mengusung misi apapun di laga kontra Arsenal. Hanya saja, kemenangan akan tetap menjadi target mereka. Prediksi skor 0-1 untuk Arsenal. Terbaik, Martinelli rasa Pires. Gabriel Martinelli menjadi pemain terbaik Arsenal di laga melawan Liverpool. Dia sepertinya selalu meningkatkan permainannya melawan Liverpool. Klopp mungkin benar, saat dalam kondisi yang bugar, Martinelli adalah pemain yang berbahaya. Itu ditunjukkan pada duel lawan Liverpool. Dia berulang kali membuat Alexander Arnold kelimpungan. Squawka bahkan menyebut Martinelli akan mengingatkan fans Arsenal pada sosok Pires. Hanya saja, Martinelli tidak cukup beruntung karena gagal mencetak gol. Hal ini tak lepas dari penempatan posisinya yang oke. Demikian juga dengan dribble dan kecepatan lari yang jempolan pula. Martinelli juga bekerja keras di sepanjang laga khususnya saat tanpa bola. Maka tak heran jika ia mendapat banyak pujian dari berbagai pihak. Klopp sendiri sebelumnya juga pernah mengakui kehebatan Martinelli. Tomiyasu diragukan tampil melawan Aston Villa. Manajer Mikel Arteta hanya memiliki satu masalah cedera menjelang pertandingan karena bek kanan Takehiro Tomiyasu masih belum 100% fit. Menurut Evening Standard, Arsenal tampaknya akan tetap tanpa Takehiro Tomiyasu untuk perjalanan hari Sabtu ke Aston Villa. Bek kanan itu dikeluarkan dari skuad terbaru Jepang untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Vietnam. Mikel Arteta telah menekankan bagaimana Arsenal tidak terburu-buru memainkan kembali Tomiyasu dan dia tampaknya akan melewatkan pertandingan hari Sabtu melawan Aston Villa. Yang berarti kemungkinan Tomiyasu tidak akan kembali beraksi hingga April. Tomiyasu masih berjuang dengan masalah betisnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!